Selamat pagi semuanya, apa kabar? Senang sekali dengan Fauzi di sini. Pagi ini saya akan membahas mengenai bagaimana sikap seorang traders dalam mengambil keputusan buy atau sell setiap hari atau pada waktu-waktu tertentu. Sama-sama dimaklumi bahwasannya trader itu mengambil keputusan buy atau sell itu didasarkan atas pertimbangan hal-hal tertentu. Misalkan contoh untuk di pasar modal, di saham tentu untuk menilai sebuah aset itu sudah murah atau terlalu mahal, biasanya alat yang digunakan adalah menggunakan price to earning ratio atau membagi harga saham dengan laba saham yang diperoleh. Untuk prinsip lainnya, kadang-kadang traders menggunakan filosofi buy on low, sell on high, atau membeli pada saat murah atau menjual pada saat harga tinggi. Nah, tentu hal ini akan menjadi sebuah pertanyaan sulit. Kapan sebuah aset itu memiliki nilai yang sudah cukup rendah atau sudah dinilai cukup mahal? Karena belakangan sekarang ini sudah terlihat bahwasanya ada ketidaksesuaian dalam prinsip mengambil keputusan baik itu di saham ataupun di logam-logam mulia ya, di aset-aset komoditi Pak Dwi. Contohnya saja misalkan saham-saham Amerika yang sebenarnya itu nilainya sudah tiga kali dari nilai laba yang diperoleh selama 5 tahun terakhir. Itu kalau kita ukur dari tahun 2008, di mana S&P yang terus mencetak rekor tertinggi sampai hari ini. Namun di sisi lain orang masih saja melakukan atau merekomendasi untuk membeli saham tersebut. Apakah dasarnya basis bioteknologi segala macam itu keputusan yang sah-sah saja. Namun kalau diukur dari price to earning ratio ini tidak lagi sesuai dengan aturan mainnya. Dan kedua adalah masalah apakah nilai itu sudah dipandang cukup rendah atau eh, modal yang dipakai sebenarnya cukup besar untuk digunakan karena adanya penurunan harga-harga komoditi. Oleh karena itu judul pagi hari ini adalah capital trap atau value trap untuk sama-sama dipahami dalam menilai sebuah aset atau mengambil keputusan apakah sebuah aset itu sudah terlalu rendah atau cukup mahal. Baik, kita akan mulai dulu. Saya akan tampilkan grafik emas di Commodity Mercantile Exchange periode dari tahun 1975 sampai 2015 ini cukup besar Pak Dwi. Ada fluktuasi yang cukup sangat menarik perhatian dimulai dari tahun kisaran 77 sampai tahun 83 di mana kenaikan yang cukup bubble di situ membuat koleksi emas sampai di tahun 80, kemudian mengalami flat di nilai rata-rata $400 per troy ounce sampai dia lagi dimulai tahun 2005 emas kembali melewati titik rangingnya, melewati level area $600 per troy ounce sampai seterusnya di 2011 di mana emas pada saat itu sudah dipandang overvalue dan dinilai cukup bubble dan mengalami penurunan sampai hari ini di 1277, konsolidasi masih dalam area triangle pattern. Nah, kembali kepada judul di atas, masalah capital trapped atau value trapped. Apakah orang mengambil keputusan buy atau sell, memandang sebuah komoditi emas ini yang cukup menarik, apakah sudah dipandang rendah atau cukup mahal? Kita bisa melihat dari perjalanan emas sepanjang sejarah sejak tahun 70 emas diperdagangkan secara bebas ya di bursa komoditi Mercantile Exchange. Kita akan mulai dulu dari grafik S&P di mana dari 2009 sampai sekarang sudah meninggalkan level 1.500 harga S&P Index ini sudah di angka 1997 terus mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah. Nasdaq juga demikian. Namun Dow Jones masih di area top yang sama. Saya hanya tampilkan S&P 500. Kita akan lihat khusus untuk di emas ya. Sebelumnya ini
terkait dengan price to earning ratio, kalau kita ukur dari laba saham basis teknologi ataupun bioteknologi nanti di Nasdaq dengan harga rata-rata sahamnya, ini dipandang sudah cukup terlalu mahal. Namun harga tetap mencetak rekor tertinggi. Tentu ada sebuah alasan yang cukup perlu kita perhatikan, apa sebab ini memang sentimennya begitu baik dengan pasar saham, atau sudah tidak ada kesesuaian menurut rasio dari perhitungan logis. Oke, yang ingin saya sampaikan adalah dengan perjalanan emas tadi, di mana diukur dari tertingginya sepanjang sejarah, ya, kembali di harga emas tadi, pernah tertinggi sepanjang sejarah, itu di tahun-tahun 80-an, kemudian terkoreksi, di 83 terkoreksi, kemudian di tahun 88 kemudian terkoreksi, sampai di tahun 2008 terkoreksi sampai 2011, dan ini di 2012 saya kira sampai sekarang terkoreksi. Kita akan lihat, perhatikan dulu grafik yang berwarna hitam, periode dari tahun 2011 sampai 2014, ini sudah kurang lebih 3 tahun emas mengalami underperform, ya, mengalami performa yang cukup negatif. Kalau kita perhatikan dengan penggunaan modal, tentu terjadi jebakan karena menggunakan modal yang dialokasikan untuk membeli logam mulia, tidak mengalami pertumbuhan dari portofolio investasinya. Ya, namun bukan terhadap value emas itu sendiri. Karena kalau kita ukur dengan laju inflasi, kita ukur dengan tingkat harga lokal untuk di harga emas, sama-sama kita maklumi harga emas di pasaran lokal, di toko emas, di merchant emas, harga emas murni masih bertengger di angka 500-an. Di mana 500-an ribu itu untuk di Indonesia adalah harga yang disesuaikan dengan harga emas dalam US dollar pada saat itu adalah di tahun 2013, ya. Nah, tentu akan ada persepsi yang berbeda antara capital trapped dan value trapped. Ini saya ingin menampilkan bahwasanya apa dasar pertimbangan kita menilai sebuah aset komoditi itu sudah murah atau terlalu mahal. Dan sampai kapan lagi logam mulia ini atau komoditi lainnya mengalami penurunan nilai. Ini yang harus kita bandingkan dengan sejarah harga yang pernah terjadi. Oleh karena itu kita mulai dulu dari tahun 1975 sampai tahun 76 yang berwarna biru. Emas dari harga tertingginya, ya, kita ukur dari persentase dari catatan harga tertingginya di mana emas pada saat itu dipandang sudah tinggi sekali. Ini mengalami koreksi hampir 50% dari harga tertingginya. Jadi kalau misalkan harga tertingginya pada saat itu 400, koreksi 50%, berarti pada saat itu harganya berada di kisaran $200 per troy ounce. Nah, itu ilustrasinya. Kemudian tahun 80 sampai tahun 82 ini adalah sejarah koreksi terpanjang dan terlama sejarah koreksi terbesar untuk penurunan emas dari harga tertingginya. Itu mencapai kurang lebih hampir 65 dan 70%, ya. Kita ilustrasikan di sini 65%. Tahun 80 sampai 82, selama 2 tahun terkoreksi kurang lebih 60% lebih, ya. Berarti kalau misalkan harganya 100, tertingginya penurunan sebanyak 60%, itu harga bertengger di angka 40-an dolar per troy ounce. Itu di tahun 80 sampai tahun 82. Namun perjalanan histori emas yang paling lama itu adalah grafik yang warna kuning, tahun 96 dan tahun 99, dan tahun 88 sampai tahun 93, ya. 88 sampai 93 berarti kurang lebih ada 5 tahun emas mengalami koreksi yang cukup lama di sini. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Apakah formasi triangle untuk emas di tahun ini 2011 sampai 2014 penurunan yang terjadi dan koreksi
sudah di angka 30-an%, ini akan masih berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya, atau ada anomali yang akan terjadi pada saat nanti Amerika Serikat melalui Federal Reserve mematok palu untuk memutuskan naikkan suku bunga dan stimulus dihentikan. Ini yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, bahwasanya akan terjadi reaksi publik dari sikap risk on atau risk off ya. Jika risk on ini kembali aktif ya, minat pengambilan risiko orang akan kembali bergairah, tentu ini akan menjadikan pasar saham ini akan semakin melewati titik tertingginya. Berarti S&P akan melewati level 2000, Nasdaq juga akan melewati level tertingginya, Dow Jones juga akan melewati harga tertingginya jika kondisi risk on kembali aktif pada saat nanti Oktober Janet Yellen memutok palu untuk menaikkan suku bunga atau stimulus dihentikan. Ini yang terjadi. Namun jika nanti periode itu sentimen publik adalah risk off, di mana minat untuk pengambilan aset-aset berisiko di pasar modal, reksadana dan sebagainya, ini kembali berkurang atau tidak lagi ada minat terhadap aset-aset berisiko, maka pilihan yang pertama adalah yang saya sampaikan, nomor 1 adalah obligasi ya, obligasi pemerintah. Nah, ini sudah terlihat pemerintah sekarang ini, Amerika Serikat, Eropa, Prancis, kemudian Indonesia juga sudah mulai aktif melelang obligasi. Tanda-tanda bahwasanya semua negara sedang mempersiapkan likuiditas lebih cepat dari jadwal schedule pemerintah Amerika Serikat jika nanti itu skenario terjadi ya. Ini sudah ada indikator ataupun signal-signal persiapan semua negara dengan mengetahui skenario masa yang akan datang. Likuiditas harus dipercepat lebih dahulu, termasuk Indonesia juga sudah mengambil langkah lebih cepat dari pemerintahan SBY melelang obligasi. Yang kedua adalah pilihan investasinya adalah di bidang perbankan, yaitu sertifikat of deposit atau sertifikat deposito ya. Adalah sebuah pilihan investasi yang akan diputuskan oleh investor pada saat risk off terjadi di publik. Yang ketiga adalah pilihan terhadap emas. Ya, oleh karena itu emas ini walaupun dari 2013 sampai sekarang ini ranging areanya flat, kita katakanlah ini bukan terjebak terhadap value-nya, bukan terhadap nilainya, karena di tahun 2013 saya beli di 500.000, sekarang juga masih di 500.000. Tapi kalau capitalnya ini masih terjebak ya. Jadi ada floating loss dari portofolio investasi kita sejak 2013 sampai 2014 tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Tapi ada forecast yang saya lihat di sini, ada potensi yang paling menarik dari kondisi kemungkinan di bulan Oktober nanti pada saat risk off terjadi, maka emas ini akan bisa saja mengalami bullish yang cukup menarik kita perhatikan. Oleh karena itu teman-teman tetap memperhatikan formasi skenario dan forecast emas yang sudah kita sampaikan beberapa hari yang lalu untuk mengukur supportnya adalah 1240 jika market melewati bottom area 1240. Preview support di sini ada spinning bottom di sini ya, ada formasi trend lainnya. Ini akan menyebabkan emas kembali konsolidasi atau bearish dan akan tetap terjaga di area negatif. Namun situasi yang terjadi terhadap portofolio investasi kita masih terjebak dalam capital portofolionya, bukan terhadap value-nya. Mungkin barangkali Pak Dwi, apa yang saya sampaikan pagi hari ini tidak seperti biasanya, namun perlu saya jelaskan kembali di awal, keputusan dalam mengambil buy atau sell dalam dunia investasi, apakah berdasarkan price to earning ratio, atau pada saat harga nilainya sudah cukup murah,
buy on low, sell on high. Ini adalah filosofi yang seringkali kita masih belum jelas menempatkan penilaian itu. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, kita sudah mengetahui sekarang filosofi itu, dan kita sudah mengetahui level teknikalnya untuk penentuan modal berapa yang harus kita alokasikan untuk di komoditi ini, kemudian berapa tingkat risiko yang sudah kita ukur sebagai toleransi penempatan risiko buy di emas. Demikian morning briefing pagi hari ini dari Medan. Pak Dwi, bisa disimpulkan. Oke, memang diserahkan kembali terhadap rencana awal para investor akan mengambil keputusan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang ya. Kemudian dari beberapa sudut pandang terhadap pergerakan harga juga dirasa penting untuk digabungkan atau dipilih salah satu. Memang dari pergerakan harga itu sendiri yang berkuasa penuh adalah para pelaku pasar. Sehingga psikologi market terhadap harga maupun psikologi market terhadap sentimen yang terjadi juga patut dipertimbangkan secara jangka pendek, menengah maupun panjang juga Pak Fauji ya. Kemudian kalau dilihat dari emas sendiri, terakhir yang terjadi adalah penurunan yang cukup tajam, kemudian sehari penuh kemarin juga dalam keadaan relatif datar atau stagnan. Itu kira-kira ada faktor apa Pak yang bisa dijelaskan untuk saat ini? Ya, tentu kekecewaan terhadap laporan dari simposium di Jackson Hole, harapan dari investor pemerintah masih tetap dalam kebijakan longgar, sambutan dari Janet Yellen disambung dengan Mario Draghi, ini sebenarnya sudah terbaca secara tersirat ya Pak Dwi, sehingga penurunan sampai di level 1277 untuk di emas adalah reaksi negatif dari persiapan publik untuk mengalihkan capital asetnya ke prioritas yang lebih utama, tentunya adalah ke obligasi. Itu yang paling penting dahulu, sehingga stagnasi akan terjadi, karena obligasi ini kita tidak melihat harga di bursanya ya. Kita akan melihat di futures untuk di mata uang, kemudian di saham dan komoditi. Tapi untuk di treasury yield sebenarnya kita harus juga perhatikan di situ ada persentase kenaikan yield dan bid to S ratio-nya yang cukup menarik Pak Dwi. Apalagi ditambah lagi reaksi perbankan dan pemerintah yang sudah mempersiapkan rancangan penjualan obligasi, bukan saja di Indonesia, tapi di Eropa juga sekarang sudah giat sekali Pak Dwi kalau kita lihat berita-berita lainnya. Nanti bisa dicek di Bloomberg. Sehingga ada pengalihan capital flow dari saham, kemudian dari emas, apalagi terhadap minyak kemarin. Ini larinya masih ke obligasi ya. Sudah porsinya ke sana dulu sebagian besar dananya. Karena itu yang sudah jelas-jelas dijamin oleh pemerintah. Nah, pilihan kedua atau secondary levelnya adalah nanti di sertifikat deposito. Ini yang akan terakumulasi pilihan untuk deposito itu pada saat nanti Bank Sentral memutuskan naikkan suku bunga Amerika Serikat maksud saya. Ya. Karena Indonesia pun sekarang sudah banyak orang mengalihkan resikonya modalnya ke deposito karena dan kenaikan bunga dari tahun 2013 kemarin dari 4,25 ke 7,5. Jadi pilihan untuk safety-nya itu mereka sudah ke deposito aja lebih nyaman. Nah, jika ini tersistematik dari pasar Asia Pasifik, kemudian ke Asia Tengah, kemudian ke Eropa sampai ke Amerika, apalagi Amerika Serikat ketok palu untuk naikkan suku bunga, pasti pilihan sertifikat deposito ini akan lebih sangat menarik diminati oleh investor. Sehingga stagnasi market itu akan terjadi dan lebih cenderung negatif untuk pasar saham. Ya, itu yang saya takutkan. Apakah itu menjadi sebuah alasan yang paling masuk akal sebagai analisa kita menyebabkan harga saham itu turun. Yang kedua, jika nanti minat itu terdiversifikasi ke logam mulia, tentu ini akan menjadi lompatan harga juga karena logam mulia adalah sebuah aset investasi yang mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, ya.
Jadi ada akumulasi minat publik masyarakat kelas atas, menengah, dan kelas bawah berbondong-bondong juga kembali membeli emas, sehingga ini ada eksponensial pergerakan untuk di emas yang bisa terjadi nanti. Itu cermatan dari saya, Pak Dwi, kan ada pengalian capital flow dari reaksi simposium Jackson Hole kemarin. Oke, terima kasih pandangan yang berbeda. Mungkin bisa ditarik kesimpulan bahwa untuk saat ini terlihat kecenderungan untuk pada bulan ini hingga bulan Oktober adalah risk off ya. Jadi pengalihan resiko menjadi resiko yang cenderung rendah. Kemudian respon terhadap market kita, yaitu currency pairs maupun komoditi, itu kecenderungan sedikit ranging sehingga dapat dimanfaatkan untuk strategi ranging atau strategi sideways. Nah, contoh-contoh strategi ini dapat edukasi maupun risetnya bagaimana cara mempergunakan strategi ranging dari beberapa pairs atau instrumen yang kita punya. Saya rasa cukup sekian morning briefing kali ini. Mudah-mudahan seluruh informasi dapat berguna sebagai informasi tambahan para investor maupun para marketing dalam penyampaian informasi mengenai market ke para nasabah, maupun para nasabah sendiri dapat mendapatkan pandangan baru yang berbeda dari morning briefing kali ini pada tanggal 26 Agustus 2014 oleh Pak Fauzi Nur. Terima kasih seluruh rekan-rekannya atas partisipasinya. Selamat bekerja.